Assalamualaikum, Maisie. Ini garis depan Timur Tengah. Aku wartawan Shen Qingqing. Bukankah aku seharusnya di garis depan? Ini di mana? Sisia, ibu sudah siapkan semua barangmu dan beli tiket kereta paling cepat ya. Ayo cepat pergi. Setelah jadi anak angkat keluarga Lu, kamu harus manfaatkan semua kesempatan untuk naik derajat. Kamu siapa? Jangan lambat. Aku dengar anak sulung keluarga Lu jauhan berwibawa. Dia juga tentara penerbang pesawat. Meski kamu pergi jadi anak angkat, usahakan bisa nikah dengan dia. Sisa hidupmu bahagia. Tunggu. Nikah? Paling tidak, di komplek AU ada banyak pria berkualitas tinggi. Nanti setelah nikah, mertua carikan kerja bagus. Kamu tak perlu khawatir seumur hidup. Kapten Lu, aku ingat kamu bilang ayahmu mau adopsi 2 putri komandan lama yang gugur. Satu Liu Ruosheng, satu Shen Qingqi, kan? Ya. Jadi tadi itu Shen Qing. Bukan maksudku Lu. Meski ayahmu ingin merawat putri lawan lama gugur, dia harus cek dulu. Ini jelas sekali punya niat buruk. Aku tahu. Terlihat jelas. Oh ya, gimana pesawatnya? Badan pesawat parah. Kapten Lu. Kapten Lu tenang, petugas terkait sudah datang memperbaiki. Kamu halau sangka pesawat musuh di perbatasan ini. Telepon dari ibu kota kabarkan tugasmu sudah berjalan sangat baik. Syukurlah. Terima kasih. Kapten Lu, pimpinan minta anda segera pulang ke ibu kota. Tugas mendesak. Aku sudah beli tiket kereta tercepat ke ibu kota. Ayo cepat pergi. Tahun 78? Aku terlempar ke tahun 70-an. Bahkan menjadi anak angkat terkenal buruk yang meminta perlindungan ke keluarga berpengaruh. Tak ada tempat lebih baik dari keluarga Lu. Kalau begitu, ayo kita lihat. Berapa umur? Sudah kerja belum? Saya kepala bagian penerimaan grup seni militer. Kondisimu bagus. Mau masuk grup seni militer? Aku bantu kamu tanpa ujian. Makasih. Tak tertarik. Kesempatan sebaik ini, kenapa kamu tidak tertarik? Nyonya tua, apakah kamu punya anak perempuan? Kesempatan bagus ini, kenapa tidak beri keluarga sendiri? Kapten Lu, wanita itu cukup waspada. Bahkan tak mudah percaya tawaran rekrutmen. Tadi aku takut dia beneran ditipu harta dirinya. Kenapa kamu tak selamatkan dia? Dia sendiri sadar. Tak perlu gua turun tangan. Kapten Lu, kamu masih tahu wanita itu cantik? Kupikir kamu buta wajah. Aku sudah tanya loh, Kapten Lu. Itu kan kawan perempuan cantik tadi. Menurutku, kamu cocok banget dengannya. Kalian berdua ganteng cantik. Anaknya pasti rupawan. Pikirkan ya. Zhao Taizhi, aku nggak tahu kamu hobi jadi mak komblang. Luang banget loh. Pulang tambah latihan ya. Jangan-jangan, ini kan saya hanya peduli padamu. Kamu tahu situasi kita. Kapan saja, pesawat bisa jatuh mati. Kamu mau kemana? Ke toilet. Ayah yang tadi bermasalah. Menantu, jangan marah padaku yang tua. Kita bicara baik-baik sebagai keluarga ya. Jangan gampang kabur dari rumah. Menantu saya marah padaku. Maaf semuanya. Ayah, mereka bertengkar. Penculik mana? Cepat tolong selamatkan saya! Ada penculik!
Bawa pergi! Tolong aku. Aku keracunan. Jangan gerak! Jangan gerak, ya! Panas. Berdiri tegak. Makan. Bisa meredakan. Tolong saya. Kamu begini ke siapapun yang selamat kamu. Let coba aku. Aku mau lagi. Captain Lo, kamu ada di dalam. Wah, bilang gak tertarik. Ternyata kapten cuma kaku di mulut, tapi lembut di hati. Aku mau lagi. Kalian. Saudari pramugara kereta, tolong jaga dia baik-baik. Captain Lo, bukannya kau bilang baju terbang tak boleh disentuh orang lain? Kenapa tadi tak minta namanya, biar dia balas dengan dirinya? Jangan bertele-tele, aku ke pangkalan. Engkau mengkapten. Ini bukan ciuman pertamamu. Hei Captain Lo, tidak pulang sebentar. Wadi asuhmu sampai rumah hari ini. Tapi kalau kau bisa menikah dengannya, sisa hidupmu akan bahagia selamanya. Tidak pulang. Oke, tapi kau sampai di pangkalan. Atasan bakal desak urusan pribadimu lagi. Bahkan paksa ikut acara jodoh. Kamu harus siap mental. Urusan pribadi, jodohan. Selamatkan aku. Tolong aku. Apa yang aku pikirkan sih? Apa yang aku lakukan tadi? Seperti seorang preman. Meski dia penyelamat nyawaku, mending kita tak bertemu lagi. Memalukan. Kamu adalah... Aku Liu Rosheng, tak kenal aku? Kita janjian ketemu di sini. Ayah kita berdua bawahan lama paman Lu. Ayah kita gugur demi paman Lu. Makanya dia angkat kita ke keluarga Lu. Pemilik asli selalu dibanding Liu Rosheng. Semakin dia baik raja. Toko asli serakah palsu. Maaf, tadi tidur di mobil Linglang. Tak sadar sejenak. Ayo pergi. Laulu, aku setuju kamu asuh Liu Ruoxin, anak yatim piatu. Kakek neneknya juga tiada. Sungguh kasihan tak berdaya. Tapi Shen Qingqi punya ibu kandung ayah tiri, reputasi buruk, ingin naik derajat. Bisa naksir Zhao. Sudahlah. Ayah Shen Qingqi anak buahku. Aku percaya sepenuhnya padanya. Lagi pula dia gugur demi negara. Tinggalkan janda dan anak yatim. Sebagai pimpinan, aku harus lebih menjaga mereka. Kepala Lu, Direktur Tin, dua gadis tiba. Ini putra sulungku Lu Zhaoheng. Umurnya 25 tahun. Dia seorang pilot. Zhaoheng di mana? Bukankah ku bilang kedua adiknya tiba, suruh dia pulang. Urusan tim tak pulang. Latihan pangkalan memang sangat padat. Aku nggak percaya omongan itu. Dia nggak sopan sama sekali. Gak kayak kakak. Halo, Zhaoheng. Kedua adikmu sudah tiba. Ayahmu baru bilang tadi. Mama, hadiah mereka di kamarku. Tolong sampaikan. Kotak hadiah untuk Liu Rosheng, sedangkan bukunya untuk Shen Qingqi. Anakmu tidak lupa hal ini loh. Tante Zhang, ambil hadiah di kamarnya untuk kedua adik itu. Pas banget nih. Nyonya, ini untuk kedua nona muda. Shen Kesheng, untukmu. Qingqi, ini untukmu. Ini Popen. Ini terlalu mahal. Saya tak bisa terima. Kak Johan pakai sendiri. Ini pemberian Johan untukmu. Pakai saja. Terima kasih banyak Kak Johan. Kinci, ini buku edisi koleksi Kak Johan. Cepat lihat dong. Apa maksudnya? Dia pikir saya bermasalah. Benci aku. Kasih buku pendidikan ke adik. Apa maksud bocah nakal ini? Bertanya dia. Pat Lu, jangan! Paman Lu, Tante Qin, kalian pasti keliru. Kakak Lu beri buku ini pasti ingin semangati saya. Apapun kesulitan ku hadapi, yakinlah akan kekuatan partai dan rakyat. Semua konspirasi pasti hancur. Seorang ada pemuda. Memiliki kesadaran tinggi. Zhaoheng memang salah. Saya akan minta penjelasan darinya. Tidak boleh kamu menderita tanpa alasan. Awalnya ingin menghindari masalah. Sekarang Lu Zhaoheng pasti semakin membenci saya. Kamerad Lu Zhaoheng, jangan salah pakai cara. Bertindak butuh bukti. Harus berpandangan luas. Akhir-akhir ini, kamu harus sempat pulang. Jelaskan jelas ke adikmu Shen Qingqi. Tidak ada kesalahpahaman. Saya tidak akan tinggal dengannya. Apalagi jadi kakak. Ayah, sudah jam malam. Aku tutup. Bukankah ayahmu sudah tidak pernah meneleponmu? Saya pulang. Ternyata, demi adik perempuanmu,
Hebat ya, kamu sudah bujuk ayahmu. Saya meremehkannya. Saya tidak akan pulang. Kapten Lu, cuci spray malam. Pergi tidur sana! Bertahun-tahun ini, pertama kali aku lakukan hal seperti ini. Uang segini bahkan tidak cukup buat makan. Kita harus cari cara kerja hasilkan uang. Kaget saya. Saya keluar saat Shen Qingqi tidur. Hati-hati. Takut apa? Baru berapa hari di kompleks diberani goda saya. Kira Shen Qingqi pemberani. Ternyata kamu. Kamu setahun tak pernah telepon anak laki. Telepon pun cuma memarahinya. Jadinya dia makin tidak mau pulang. Lagi pula ucapan anak kita tidak salah. Gadis Shen Qingqi ini memang apa? Kawan Qinlan, pandangan saya menilai orang tidak pernah salah. Shen Qingqi adalah anak yang baik, tatapannya jernih, sikapnya terpuji, kesadarannya juga tinggi. Kesalahpahaman Xiao Hang padanya akan hilang jika mereka sering berinteraksi. Ayo duduk makan. Setelah makan kalian berdua bantu saya sesuatu. Perang Xiao Hang tertinggal rumah. Saya sibuk. Kalian berdua antar ke pangkalan udara untuk Xiao Hang. Sekalian bertemu dan akrab. Selesaikan kesalahpahaman cepat. Tenang saja. Kalau dia jahat padamu, beritahu aku nanti. Paman akan lindungimu. Paman Lu, terima kasih. Tapi Paman Lu benar. Nanti ketemu Kak Zhaohuan. Saya pasti akan membela Cici baik-baik. Paman Lu, Tante Qin, kami tak sarapan. Kirim segera. Jangan biarkan Kak Zhaoten tunggu. Kamu saja pergi, saya tidak ikut. kamu benar tak mau bertemu Kak Zhao Heng? Apa kamu belakangan suka orang lain di komplek Ayu? Siapa? Kak, ada yang saya suka. Saya pulang dulu. Ternyata kamu murahan ini. Kali ini tak ada pria matu. Lihat kamu mau lari ke mana? Saya cari Paman Lu cepat! Hah, kenapa Xiao Liu lari cepat sekali? Apa yang terjadi? Ya, tak apa. Saya cuma lupa bawa barang. Kembali ambil sebentar. Berani! Wanita murahan bau! Sial! Aku bunuh kamu! Kenapa Liu Roshan belum datang? Apa hari ini aku benar-benar akan dicemari penjahat ini? Lepaskan. Bawa pergi. Kapten Lu, kamu antar wanita ini pulang. Aku bawa dia ke kantor polisi. Terima kasih saudara, kau selamatkanku lagi. Benar-benar terima kasih. Pakai. Kamu terlihat menarik. Jangan sering pergi sendirian. Tidak selalu beruntung. Benar-benar terima kasih. Kebayang, kalau benar. Mungkin hanya kematian jalan keluarnya. Jaga diri. Saudara, terima kasih banyak hari ini. Kamu sudah selamatkanku 2 kali. Nanti kalian berdua ada waktu ya. Aku mau mengajak kalian makan. Kamu terluka? Duduk balut. Duduk. Kubalut. Tidak usah. Cuma terkilir. Tidak apa-apa. Duduk. Cepat. Lepas sepatu dan kaos. Baik.
Kami sering leset saat latihan rutin, obat cedera ringan selalu kami bawa. Kamu. Pelan-pelan! Sudah kembali normal. Aku tunjukkan cara mengoleskan obatnya. Tidak usah, aku bisa sendiri. Jangan salah paham, cuma oles obat. Kawan, kita sudah bertemu 2 kali. Siapa namamu? Celine, nama yang bagus. Aku tahu Tianyong. Dia Lu Chaoheng, kapten tim kami. Makanannya datang. Kapten Lu, kenapa pesan banyak sekali hari ini? Kalian berdua, latihan capek. Makan banyak ya. Berkat kalian, aku aman di sini. Harus terima kasih Kapten Lu. Dia putih tak pulang. Ajak aku beli hadiah pernikahan. Kebetulan lewat gang itu. Diam dan makan. Kawan Lu orang lokal. Kenapa tidak pulang saat cuti? Dia punya 2 adik angkat baru. Tak acuh rekan perempuan. Sembunyi di markas biar tenang. Paman Song benar-benar membenciku. Kawan, bayar tagihannya. Semoga aku mampu membayarnya. Meja kalian sudah dibayar. Jadi berapa bayarnya? 12 yuan ditambah 6 kupon. Itu pacarmu kan? Dia sangat dermawan padamu. Maaf kalian sudah bayar. Nanti traktir nonton. Ada waktu? Ada waktu. Kapten Lu tidak sibuk lusa. Jumpa bioskop jam 12 siang lusa. Semua datang. Pamit. Jangan antah. Kapten Lu, kerjaku sudah bagus kan? Jangan ikut campur. Kenapa Kapten canggung sekali? Dia suka atau tidak sih? Kapten Lu cuci spray lagi? Tidak tidur. Mau ikut latihan keras. Cici, 2 hari lalu aku balik cari orang. Tak ketemu kamu. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Orang baik tolongku. Ada urusan duluan. Shen, makan. Mau pergi keluar? Tante Qin, aku cari kerja. Tak usah siapkan makanku. Pas saja Lu Chaoheng dan Zhao Tieru nonton. Xiao Liu, apakah kalian bertemu Chao Heng hari itu? Kak Chaoheng tidak ada hari itu. Aku melihat Shen Qingqi bersama seorang pria. Aku hantar sendiri. Tapi aku yakin dia pergi untuk cari kerja. Cari kerja? Dia cari orang kaya. Iyo, makan. Baik. Kawan Lu, kok sendirian? Mana Zhao? Sakit perut. Di hari ini cuma kita berdua atau nanti lain kali? Ayo pergi. Oke. Wah, canggung banget nih. Yuk minum air. Kenapa soda ini panas? Kenapa malah semakin panas? Bagaimana aku bisa menyentuhnya? Maaf. Soda. Kawan, itu pacarmu kan? Dia bukan pacarku. Aku paham, bukan sekarang. Tinggal ketemu orang tua saja. Aku jual tiket murah? Tidak mungkin, nanti pun tidak akan. Kawan, soda kamu. Tidak mau lagi. Kawan Lu. Kawan Lu, makasih datang nonton film. Tehu di mana tim kesenian? Tidak tahu. Kenapa tiba-tiba marah? Kapan ajak nonton? Kapan aja, bawa aku menginap ke Lu. Sejak kecil Lu Chaoheng lebih hebat dariku. Aku tiduri adik angkatnya, keluarganya malu. Bagaimana kalau ketahuan? Hati-hati saja, aku tepati janji. Traktir minum soda di restoran. Benar, baiklah. 小沈扑浪, cari kerja atau kencan? Kawan cicilan. Tanya nggak boleh? Ci Om Lu tim kesenian ada lowongan penulis, aku mau coba. Bagus. Pemuda, butuh tujuan. Kamu tak ada meja. Belajar di Chaoheng. Tidak usah Paman Lu, aku bisa di kamarku sendiri. Cat berani, dia membenciku. Jangan begitu, nanti matamu rusak. Enggak pulang. Tinggal di kamarnya.
Zhang, bantu Shen kemas. Anakku tak pernah biarkan orang masuk kamarnya. Kamu terlalu bela Xiao Shen. Shen kecil punya tekad, tidak akan bertindak sembarangan. Gadis itu disalahpahami hubungannya dengan lelaki. Bilang tak mungkin. Maksudnya apa? Gadis itu pasti tidak menyukainya. Kapten Lu, pulanglah istirahat, sekalian peringatkan adik angkatmu yang tidak tahu aturan. Malam ini, aku pulang untuk menginap. Ada orang yang kembali! Jangan panjat jendela! Sudah terlambat, panjat jendela ke ruangan sebelah dulu. Jangan berteriak, atau aku tidak segan padamu. Harus panggil Celine atau Shen Qingqi. Tadi ada orang yang memanjat masuk. Jangan alihkan topik pembicaraan. Kawan Lu, aku tidak sengaja merahasiakan ini darimu. Setelah jadi anak angkat di keluarga Lu, manfaatkan semua kesempatan untuk maju. Katlo, aku sudah cari tahu. Shen Qingqi itu tadinya sudah hampir menikah. Kabarnya naik derajat. Langsung batalkan pertunangan. Dek kereta, geng sempit, restoran, bioskop, itu semua caramu mendekati aku. Aku tidak sengaja mendekatimu. Sungguh. Dengar jelas sih. Kamu pikir aku akan percaya? Aku benar tidak bohongimu. Ada apa lagi? Aku tidak peduli tujuan apa kamu. Jika ingin tinggal di rumahku, hentikan niat burukmu. Kawan Lu, saya tak tahu kenapa kamu benci saya tanpa alasan. Tapi tenanglah, saya tidak akan menempel padamu. Apalagi memaksakan diri menikah denganmu. Ini uang makan yang kamu traktir. Sisa 8 yuan. Akan saya kembalikan setelah kerja. Pokok pemikiran. Di bawah kepalan besi rakyat, semua konspirasi pasti hancur. Tenang saja, saya selalu hafal tiap hari. Ingat terus di hati. Zhao Heng, kapan kamu pulang? Kamu tidak tidur semalam? Kok mata hitammu parah? Pemalu, Tante Jin, aku datang untuk sarapan patuh loh. Pagi Om Lu, Tante King. Siapa saudara ini? Ini anakku Zhao Heng. Ini adikmu Liu Ruosheng. Hello, kakak Zhao Heng. Hello. Ayah, satu lagi kan? Maksudmu Shen Qingqi? Dia daftar ke grup seni budaya pagi. Waktunya hampir tiba. Kebetulan kamu nyetir pulang. Ayo jemput dia di sana sekarang. Kenapa? Tidak mau? Kakak Zhao Heng, aku ikut bersamamu. Beberapa waktu lalu aku dengar Shen Qingqi dekat dengan pria di komplek. Ternyata dia orangnya ya. Tapi Kak Zhao Heng tenang saja. Aku tak akan dekat pria sembarangan. Nanti tidak lihat orang ya. Saudara, perkenalkan resmi. Namaku Gu Tingan. Shen Qingqi. Saudari Shen tadi terima kasih ingatkan ada pencuri. Kameraku tidak hilang. Kamu daftar grup seni kan? Aku kerja di grup seni ini. Kebetulan posisi yang kamu lamar butuh foto. Pakai kameraku ya. Kawan Gu ini mahal. Saya tolak. Kita satu kompleks. Tidak apa-apa. Kalau khawatir, sore aku temani kamu. Terima kasih banyak. Cukup untuk pakai sore ini saja. Kakak Zhao Heng, ini temanmu kan? Belum pernah lihat. Halo, aku Liu Ruosheng. Turun. Hah? Turun. Aku ada urusan.
Kapten Lu, ini salah satu adik angkatmu Liu Ruosheng. Aku ingat ada lagi namanya Shen Qingqi. Kapten Lu, ada perintah apa? Jiang Guo, bantu aku dapatkan kamera. Ini uang traktiran makan darimu. Sisanya 8 yuan. Aku balas nanti pas sudah kerja. Ini. Tante Zhang, beli kamera ya? Baru Johan kasihku, setahun gak sekali pakai. Tak tahu buat apa beli. Harga kamera ratusannya. Ya sih. Sini, Xiaoshen. Kamu bisa fotoin. Foto-foto. Dan siapkan makanan buat kamu. Aku mulai. Lu baik. Jangan tegang, santai aja. Buka beberapa kancing kemejamu. Jangan taruh tangan di paha, sandal belakang. Tak perlu dibuka. Ini bisa. Kak Zhang Heng, pulpenmu aku sangat suka. Soal uang ini, Paman Lu dan Tante Chin sudah kasih banyak. Gak akan habis kalau kamu kasih aku. Ini uangku kembali ke. Aku balik dulu. Aku siap tes kuliah. Kipan ajarin aku ya. Ini bukan buat kamu. Aku juga nggak ada waktu belakangan ini. Bukan buat aku. Itu buat Shen Qingtan. Mana? Mungkin aku kalah dari Shen Qingtan? Xiaoshen, kirimanmu ke surat kabar. Ada kabar. Xiaoshen, ada kabar artikel kirimanmu ke surat kabar. Biar lihat. Makasih Bibi Zhang, aku ke kamar dulu. Bibi Zhang, aku kembali ke markas. Bagus. Ketiga naskah terbit semua, honornya sampai 15 yuan. Anak Zahwan ini datang pergi malam. Baru 2 hari sudah balik ke markas. Mungkin tim sibuk. Dia menghindariku. Selamat pagi, Qing. Zhang. Bibi Qin ada sesuatu. Aku ragu bicara tentang surat Shen Qingqi. Punya pasangan seharusnya hal baik. Tapi surat ini penuh bahasan uang. Apa tidak apa-apa? Apain barangku? Shen Qingqi, jangan marah. Aku takut kamu berulah. Kita tinggal di luar. Stop, Xiaoshan. Kirim bekas ke Xiaoshan. Aku dengar rumor kamu mesra tak wajar dengan pria. Aku sudah sabar terus. Kamu lakukan itu lagi. Hari itu antar dokumen, diganggu penjual orang, suruh pulang minta tolong. Untung ada orang yang baik yang menolongku. Tidak gemurah. Liu Ruosheng, ada apa? Qingyi, saya salah paham. Kira Shen Qingqi kenal pria itu jadi tarik ulur. Tuh akhirnya nggak terjadi apa-apa. Shen Qingqi, uang sudah dikirim. Nanti hal ini harus dijelaskan. Shen, uang ini kenapa? Qin Yi, ini bukan Ono tulis. Bisa tulis naskah? Sisi, apa? Kamu cuma SD bisa nulis apa? Kata Tiao Liu benar. Aku memang cuma lulusan SD. Waktu itu di desa sana hanya tapi aku tidak pernah berhenti belajar. Dibantu Cicing. Aku tamat SMP SMA. Tulisanmu layak, niat, cuak. Honorarium ini dari 3 artikelku yang terbit di Harian Ibu Kota dan Mingguan Pemuda. Tulisanmu beneran terbit di Harian Ibu Kota? Kamu mending cucuk. Kita tumbuh bareng sejak kecil. Aku tahu semua kemampuanmu. Jangan berbohong pada Bibi Qin lagi. Hari ini semua orang kantor baca artikel Xiaoshen. Sangat bagus. Tante Chin, Paman Lu, Tante Zhang, selama di sini merepotkan kalian banyak. Hadiah ini dari Honor. Bisa berterima kasih atas perhatian selama ini. Xiaoshen, aku banyak salah paham padamu. Saya setuju. Xiaoshen, Tante Qing merenung. Okey, Lu, saya renung. Kamu tulis namamu sendiri saja tidak lancar. Mana bisa buat artikel? Xiaolu, kamu salah ini. Kita selalu jujur sesuai fakta. Terutama, jangan sebarkan omongan tanpa bukti. Kamu butuh pendidikan. Paman Lu, Tante Chin, saya salah paham Shen Qingqi. Semua salahku. Shen Qingqi, pukul aku terserah. Tak aku pukul. Bangun. Aku tahu kamu dendam pukul aku. Xiaoliu, karena Shen Qingqi sudah bicara begitu, hal ini sudah selesai. Jangan lakukan begitu lagi. Cepat bangun. Hal kecil kok sampai berlutut. Shen Qingqi, kau buat aku susah. Kau juga takkan tenang. Xiaoliu agak menakutkan hari ini, tiba-tiba berlutut. Orang kira kami menindasnya. Anak ini peka, tidak seperti Xiaoshen yang terbuka. Ngomongin Xiaoshen, kalau lulus grup seni, tempat kerjanya dekat dengan Zhao Heng. Nidesahan kedua hampir imajin mereka. Wajah mereka serasi, cuma soal keluarga. Xiaoshen memang berbakat, ditambah wajahnya cantik. Pasti banyak rekam pria di grup seni mengejarnya. Zhao Heng seperti batu. Xiaoshen belum tentu tertarik padanya. Jangan banyak berpikir. Tapi si Xiaoliu ini memang cukup banyak pikiran sih. Dah mati dulu saja, sempat tidur. Besok Xiaoshen ikut ujian grup seni budaya. Mari kita bangun. Pagi semangati dia. Shen Qingqi, kita lihat nanti. Kenapa keluar pagi? Masih ada 1 jam lagi sebelum ujian dimulai. Bawa kartu ujian. Uang sudah lengkap. Jangan lupa. Keluar lebih pagi lebih tenang. Bibi Qin tenang saja ya. Semua barang sudah saya bawa. Xiaoshen semangat, jangan terbebani. Baik.
Tidak bisa. Aku ada ujian. Sudah hampir telat. Nak. Bukannya mau ke ujian. Kenapa terluka? Ada kecelakaan kecil. Jangan panik. Waktunya masih cukup. Kamu mau apa? BPM terjadi. Terhimpit sepeda. KRS. Tidak, aku tahan. Ujian sebentar lagi. Ke rumah sakit setelah selesai ujian. Kamu tidak mau tanganmu lagi. Waktu ujian sudah hampir tiba. Tolong, Kak. Tahu siapa pelakunya? Orang yang naik sepeda itu. Orang yang memanjat masuk lewat jendela malam itu. Aku juga tidak terlalu yakin. Terima kasih, Kak. Ujian selesai. Semua peserta harap keluar tertib. Kawan Shen, kamu terluka. Aku antar kamu pulang. Aku tidak apa-apa. Ini jam kerjamu. Kamu tak boleh pergi. Tidak apa-apa. Berkuti. Shen, sini! Keluargaku datang. Tidak usah repot, kawanku. Tidak boleh. Zhao Heng, Shen Qingqi, apa yang terjadi Sia? Kenapa Xiao Shen terluka? Tertabrak sepeda, tangan terjepit. Kenapa bisa begini? Biar aku lihat dulu. Aku periksa dan obati Xiao Shen dulu. Tunggu sebentar. Xiao Shen, aku akan mengobati lukamu. Nanti sakit, jangan ditahan. Di mana Zhao Heng? Xiao Wang, antar Xiao Shen röntgen. Aku ambil obat ya. Pak Qing, Shen pacar anakmu. Sangat cantik. Mereka sangat cocok. Mereka bukan pasangan. Terima kasih. Zhao Heng seperhatian itu. Xiao Wang, jaga Xiao Shen makan duluan. Zhao Heng, sini sebentar. Baru bertugas kan? Kau cepat balik. Tugas kali ini singkat. Di mana malam ini? Tinggal di rumah. Biasanya di pangkalan pas tugas, susah dipanggil pulang. Pas ketemu Xiao Shen, dia makin sering pulang tinggal. Nah, Zhao Heng, ibu tanya nih. Gimana pacaranmu sama Xiao Shen? Kalau nak Chin, ikut saya ke ruang 3 Ruswa. Ya, pasien agak kurang sehat. Kakak, terima kasih. Saya akan selidiki pelakunya. Aku sebenarnya pernah lihat orang itu kali lalu. Sepertinya dia berasal dari kompleks besar. Iya, saya cek. Ayo, kita pergi röntgen. Pak, keluarga Shen Qingqi ya. Payah, biaya, röntgen dulu. Tunggu di sini sebentar. Sisi, sayang sekali tanganmu terhimpit tak bisa ujian. Tidak perlu sayang. Saya sudah ikut ujian. Kukira, kamu kena sepeda gagal ujian. Aku tak bilang keluarga, gimana tahu? Dengar dari perawat, Kak Zhao Heng ada urusan. Saya antar kamu ke ruang perawatan. Lepaskan aku. Kamu terluka. Aduh, pilot tempo hebat. Itu gugur gara-gara aku. Kak, pilot, tak mudah terluka. Ayo balut lukamu. Sejak, aku tidak sengaja kok. Liu Rosha, jika kakak kenapa-napa, aku tidak akan melepaskanmu. Khawatir sekali padaku. Kalau Lu Zhao Heng tak bisa menerbangkan pesawat karena aku, itu rugi negara. Penyesalan rakyat, akulah pendosa sepanjang masa. Yang terpenting, bagaimana aku menjelaskan ke keluarga Lu? Dok, bagaimana hasilnya? Hanya luka lecet. Tidak perlu jahit. Setelah sembuh, tidak terpengaruh tekanan udara tinggi. Syukurlah, tidak apa-apa. Syukurlah. Jangan menangis. Kawan, pasanganmu sangat peduli padamu. Kakinya terluka, tapi tetap mau menemanimu. Dia bukan pacarku. Dia kakakku. Baguslah, kamu sudah lihat langkah ganti perban. Karena kita keluarga, jadi mudah ganti perban nanti. Terima kasih dokter, saya ingat. Chen Yi, ini salahku. Aku awalnya mau bantu.
Tapi siapa tahu aku tersandung, bikin Shen Qingqi terpeleset turun tangga, malah melukai Kak Zhao Heng. Tidak sengaja. Maksudmu aku sengaja menyakitimu? Kalau begitu, aku sujud minta maaf. Aku benar-benar tidak sengaja. Sudah, Xiao Liu, kamu juga tak sengaja. Xiao Shen, gimana lukanya? Parah. Dokter bilang tidak terlalu parah. Nanti tidak akan ganggu terbang. Syukurlah. Rumah sakit ramai dan bising. Kalian pulang saja istirahat. Aku nanti ada operasi. Pergi duluan. Sisi, aku pegang. Tidak perlu, Kak Zhao Heng. Aku juga niat baik. Aku ganti obatmu. Kamu. Sekarang aku oleskan obatnya. Kek Aheng, ada waktu. Soal yang kamu jelaskan kemarin aku kurang paham. Sisa obatnya oleskan sendiri, aku pergi dulu. Kak Zhao Heng, obat. Mau? Aku bantu. Aku tidak suka orang sembarangan masuk kamar dan sentuh aku. Nanti masalah tanya aku bawa. Aku lihat Cici ada di sini. Masuk tanpa pikir panjang. Dia berbeda. Apa perasaannya padaku? Dia berbeda. Kalau kamu tak bisa jawab soal SMP, harus sering tanya orang lain, jangan masuk kuliah, masuk sekolah menengah saja. Tangannya luka masih dipuji lihai. Buta. Bibi Zhang, aku mau mandi. Kamu lihat pakaian jemuranku ya. Aida, maaf ya Xiao Shen. Tadi sibuk bingung. Zhao Heng juga ambil pakaian. Aku kasih baskom milikmu ke dia. Ambil saja di kamarnya. Kain sekecil ini bisa menutupi. Kak, kamu ada di kamar? Bibi Zhang salah kirim baju. Aku ambil sebentar. Kakak. Terima kasih. Tidak masuk akal. Aneh, di mana kemben saya? Siapa? Ada apa? Tadi kamu ambil bajuku. Lihat barang tertinggal. Kalau tidak cuma punya 2 kemben, aku tidak akan semalu ini. Dari belakangmu! Aku mau kemana? Kak, bangun pagi buat cuci spray. Kak, kamu bangun pagi sekali cuci spray. Kak, selesai cuci? Iya. Tapi busa di baskom belum bersih sama sekali. Apa makanan Zhao Heng? Nanti aku masakin Kak Zhao Heng. Tidak usah. Kak Zhao Heng. Kepala Chin, ada rekan datang. Dengar Xiao Shen terluka. Dia datang menjenguk. Ini pertama kali ada yang menjenguk Xiao Shen. Siapa nama rekan muda ini? Hello Kepala Kin Sekutingan. Orang sini.
Kerja di grup seni, saya dengar rekan Shen terluka, datang jenguk dia. Apa hubunganmu dengan Xiao Shen? Qingyi, aku lihat di pintu grup kesenian dia bergandengan dengan Cici. Dia kamera Cici. Pakar Xiao Shen. Kiss sleep. Xingyi kameratku bukan pacar saya. Tolong rekan Shen kembalikan kamera saya. Saya terima kasih jadi pinjam dia. Shen bukan pacarku. Belum jadi, berarti ada kesempatan. Sisi, lagi pula kamu tak lolos grup kesenian, jadian sama rekanku bagus. Siapa bilang gagal? Banyak orang hebat di kompleks ini. Tanganmu lagi luka. Mana mungkin? Jangan memaksakan diri ya. Tidak paksa. Xiao Shen, cukup berusaha saja. Apapun hasilnya kali ini jangan kecewa ya. Salahku. Tadi cuma khawatir rekan Shen. Lupa bilang. Saya datang hari ini untuk mengantarkan surat kelulusan. Rekan Shen diterima di grup kesenian. Kamu diterima. Pak Qing, surat lulus. Shen, kamu lulus? Bahkan juara pertama. Hebat. Jangan-jangan nilainya salah, membuat Cici kecewa nanti. Tidak akan salah, kawan Shen. Besok pagi aku jemputmu kerja. Kawanku, kapan tim seni boleh bolos tugas? Mengobrol di waktu kerja. Kakak benar ya? Waktunya hampir. Kawan Shen, jumpa besok pagi. Pulang duluan. Itu tampan dan terlihat sangat sopan. Sekarang kalian bekerja sama di regu seni. Kalian cocok sekali. Bibi Chin cuma saran. Umurmu sudah pas. Pertimbangkan dulu ya. Aku kenyang. Mau ke lantai atas. Selamat pagi. Kawanku, tadi kulihat orang regu seni cari kamu. Aku sudah izin ke regu pagi ini. Tidak ada yang cari aku. Shang Xiuxi, ada masalah padaku. Kamu di bagian sekretaris, Shen Qingxi di bagian publisitas. Kamu jemput dia terang-terangan. Kamu lupa bahaya omongan orang. Berapa banyak gosip yang dia dapat di hari pertama di regu seni. Aku kurang berfikir matang. Kakak, aku pamit dulu. Bilang kawan Shen aku tak kerja bareng dia hari ini. Kakak besar, di mana Pak Gu? Dia bilang sibuk kerja. Tak ada waktu, tak akan datang lagi. Oh begitu. Kenapa ada bunga di sini? Siapa yang memberi? Terpawa lagi. Aku. Ini hadiah masuk kerjamu. Hadiah yang masuk kerja. Kakak SQ, aku sangat suka. Terima kasih. Ya, naiklah. Hari ini aku hantar kamu kerja. Dia pilot keluarga lu, kan? Ganteng banget. Betul, tapi kabarnya banyak rekan wanita kejar dia. Dia tak terima hadiah apapun. Entah rekan wanita seperti apa yang dia sukai. Tidak disangka, dia cukup populer. Saya pergi. Hah? Titik hari ini rekanku mengajakku makan di restoran milik negara. Rekan Shen, lama menunggu, kakak. Kali ini aku tidak bertemu rekan Shen di grup seni budaya. Tidak apa-apa kan? Kenapa bukan di grup seni? Aku tidak paham apa yang kalian bicarakan. Tidak apa-apa. Kalian pergi saja. Aku masih ada urusan. Kalau begitu kami pergi dulu. Ayo, rekan Shen. Shen kecil, pemuda ini tampan dan terlihat sangat sopan. Sekarang juga bekerja sama denganmu di grup seni budaya. Kalian terlihat sangat cocok. Wajahmu dingin, Kapten Lu. Siapa ganggumu? Mukamu buruk. Cianggu, pelaku tabrak Shen Qingti sudah ketemu. Sudah, hanya beberapa orang di kompleks yang punya sepeda Feng Huang. Salah satunya bernama Sun Yaozong. Sun Yaozong sangat diduga kuat. Tapi apakah dia muncul di geng itu hari itu? Masih perlu dicek kembali. Ya. Kapten Lu, sudah larut. Mau makan bersama? Aku dengar restoran negara baru mengeluarkan beberapa hidangan baru. Makan? Kamu makan banyak. Kok staminamu tidak naik? Turun. Urusanmu sendiri. Kawan Shen, aku lihat foto yang kamu ambil. Sangat bagus. Terima kasih berkat kameramu. Kamera itu di tanganku tidak bisa menghasilkan foto bagus. Foto terindah apa yang pernah kamu ambil. Ini foto model sangat cantik. Kalau kamu butuh kamera nanti, cari aku saja kapanpun. Rumahku punya kamera. Tak usah. Ayah, kami sudah membelinya di rumah. Kak, kok kamu di sini? Kapan datang? Nggak habis sendiri. Yuk. Iya.
Kawan Shen, minum soda. Aku minum air putih. Kawan Shen, Sel Sutra. Ini sangat cocok untukmu. Aku hadiahkan. Jangan tolak aku. Anggap saja hadiah terima kasihku. Kalau begitu aku terima. Terima kasih. Ini pertama kalinya aku mendapat Shal Sutra. Ada urusan. Aku bayar duluan. Pergi. Kamu belum makan banyak. Hah? Apakah Xiao ini dia siapkan untukku? Xiaoshen, kamu sudah pulang. Zhao Heng bilang belinya kelebihan. Semua di rumah dapat. Aku salah sangka. Aku terima kasih padanya. Kak, aku lihat shawl yang kamu beri. Terima kasih. Kak, ada yang kamu sukai? Tidak ada. Kamu ada waktu sekarang. Sibuk. Ulang tahunmu dekat. Apa aku membuatmu marah? Tante Zhang, ni. Ini dari mana? Salah beli. Aku kasih masing-masing buat kalian. Kalau begitu tante terima deh. Kalau kamu punya pacar, pasti ada yang kasih shawl seperti ini. Masa masih perlu kasih ke tante? Zhao Heng, kamu udah cukup umur ya? Suka yang kayak gimana sih? Tante cariin pasangan buatmu. Kalau tidak jawab, tante gak terima shawl ini. Kulit putih, mata besar, berkepang, pandai menulis. Tante pikir siapa di komplek cocok? Oh, Xiaoshen cocok banget. Xiaoshen sangat cocok loh. Kak, selamat pagi. Kak, foto yang kita ambil kemarin sudah dicetak. Mau lihat? Jammer spray, aku bantu. Apakah dia sedang menghindariku? Tengah malam begini, Xiaoliu mau kemana? Tante Qin, ada apa? Xiaoshen, kamu tinggal sekamar dengan Xiaoliu. Sadar ada hal aneh. Apa yang aneh? Misalnya kabur tengah malam. Kemarin saya lihat Xiaoliu ketemu pria. Mereka sangat mesra. Jealous mereka buat hal terlarang. Keluarga kita sangat peduli masalah perilaku. Apalagi Paman Lu sedang naik jabatan. Hal ini sangat sensitif. Tidak mungkin. Bagaimana Qingyi tahu urusan saya dengan Sun Yaoshe? Xiaoliu berperilaku buruk. Keluarga Lu tidak bisa menahannya. Xiaoshen, jangan beritahu Xiaoliu dulu. Nanti saya kirim dia pulang. Tidak, saya tidak mau kehilangan semua ini. Pasti dia yang mengadu. Shen Qingxi, aku susah. Kamu juga tidak enak. Baru kemarin ketemu, hari ini panggil saya keluar. Kangen aku? So Yaozong, Shen Qingxi cantik di grup seni. Kamu tidak ingin memilikinya? Kemarin kamu suruh aku tabrak dia. Maksud apa? Kamu cuma bilang mau tidak. Pasti pengin banget sampai mimpi, tubuh dan wajahnya sempurna. Tapi Lu Zhaoheng terus mengikutinya. Dia terus selidiki insiden lalu. Aku nyaris saja ketahuan sama dia. Takut. Kita persiapkan dulu. Tunggu saat Lu Zhaoheng tidak ada di sana. Kawanku, makasih temani aku beli hadiah ultah kakak di toko negara. Aku sungguh bingung cari hadiah untuk Pra. Aku sangat senang bisa jalan-jalan bersama kawan Shen. Terima kasih atas shawl. Kamu beri kemarin. Ini hadiah balas untukmu. Kawan Shen, kita tak usah terlalu kaku ya. Terima saja. Aku tenang. Kau serius? Kawan Shen, gajiku 4 yuan sebulan. Aku sendiri di rumah, orang tuaku di rombongan seni. Aku ingin pacaran denganmu dengan niat menikah. Apakah kamu mau? Kawanku, aku... Tidak apa-apa, kawan Shen. Santai, aku tunggu kamu. Jadi sekarang kamu sudah punya orang yang disukai? Orang yang disukai. Kawan Shen. Aku... Hewas! Maaf, kawan Shen. Tadi berbahaya. Aku...
Sepertinya aku baru saja melihat sosok Lu Chao Heng. Kawanku, aku ada urusan. Pergi dulu. Kawan Shen apa? Kamu punya orang yang disukai sekarang. Orang yang disukai ya? Chen Ye, abang mana? Dia sudah pergi ikut latihan darurat. Oh begitu. Aku kembali ke kamar duluan ya. Masa dia pergi latihan lapangan cuma buat menghindariku? Latihan lapangan? Berarti Lu Chao Heng tidak ada. Bagaimana persiapanmu sekarang? Lu Chao Heng tidak ada. Kamu bisa bertindak 2 hari ini. Jangan khawatir, obat biusnya sudah aku beli. Bukankah kalian sesama kampung? Kamu tega banget. Sama desa? Dulu pemuda desa suka dia. Aku sebar banyak rumor biar bisa mengunggulinya. Kini di kompleks, keluarga Lu hanya sukainya. Semua susahku salah dia. Hanya kalau Shen Qingqi hancur, aku bahagia. Ketemu, pelaku lukai Shen Qingtu. Ternyata Sun Yaozong. Juga ditemukan dia beli obat bius dulu. Pantau Danau Wangshan berkali-kali. Kurangnya dia serang lagi. Buru. Ini di mana? Berhenti di situ! Obat biusnya kurang. Kau bangun lebih awal. Kamu orang yang menabrakku sebelumnya. Masih kenal aku. Jauh lebih cantik dari Liu Ruoxin. Aku sarankan jangan lari. Tak ada orang di sini. Tak ada CCTV. Teriak sekuat tenaga pun tak berguna. Dia memang terkait Liu Ruoxin. Diam dan biarkan aku mencium. Kau kira lompat aku? Siapa yang merusak kebahagiaanku? Hei. Ini mimpi. Ada yang sakit. Kak, bukannya kamu sedang tugas? Ditemukan kamu dalam bahaya. Sial! Brengsek itu kabur! Tapi bukti lengkap. Dia bisa kabur sebentar. Tak akan kabur selamanya. Kapten Lu, hari sudah malam. Markas terlalu jauh. Tidak mungkin pulang malam ini. Tenda latihan dekat dari sini. Kita kembali ke tenda dulu ya. Kawan Shen, kamu dan Kapten Lu sangat serasi. Juga saudara angkat. Mau tidak mempertimbangkan berpacaran dengan Kapten Lu kami? Mana ada orang tanya buat orang lain mau pacaran. Dia sedang menghindari aku. Sedikit. Kapten Lu, saya ada tugas lain. Pamit dulu. Lagi pula kalian sekeluarga. Ada baju bersih di tenda sebelah. Ganti baju kamu ya. Oh, terima kasih ya. Dia masih menghindariku. Ada ayah. Terima kasih. Kak suka aku. Tenang, aku tidak akan melepaskan Sun Yaozong. Iya, aku percaya kakak. Mau hujan? Masuk ke tenda saja. Selama ini kamu menghindari aku. Kamu bohong. Terserah mau masuk atau tidak. Jauh dariku. Benci aku banget. Kak, apakah kamu suka Liu Ruoxiang? Kamu ajari dia soal sendiri. Puji dia pandai obati. Dia yang bilang ke kamu. Aku tidak.
Ternyata Liu Rusheng yang menipuku. Apa kamu kedinginan? Pakai selimut ini ya. Jadi, apakah kamu suka kawanku? Kawanku sangat baik. Tapi aku tidak suka. Shen Qingzi, apa yang kamu lakukan? Suka. Selamat ulang tahun. Semoga semua keinginan tercapai. Kalau tidak suka tidak apa. Aku tahu kamu membenciku. Sisi, bukannya kamu bilang soal pacaran tidak boleh tanya lewat orang lain, harus tanya sendiri. Aku ingin pacaran sama kamu nih. Kamu mau? Aku mau. Aku tak bisa nakal padamu. Tunggu laporan nikahku selesai dulu baru lanjut. Lanjut. Oke. Duduk tak capek, berbaringlah. Kalau tidak mau tidak apa. Aku mau umumkan ke seluruh dunia. Aku akhirnya menikahimu. Saya bersedia. Aku tak bisa kasar padamu. Lanjut setelah aku ajukan laporan nikah. Lanjutkan. Baik. Tidak lelah duduk. Ayo berbaring. Enggak mau ya udah. Aku ingin mengumumkan ke seluruh dunia. Akhirnya aku berhasil menikahimu. Sisam, aku sudah suruh orang tahan Sun Yaozong. Aku urus dulu, kamu pulang duluan. Aku semalaman tak pulang. Paman Lu dan Tante Qin khawatir. Apa? Shaoshen tidak pulang semalaman? Komandan Lu, Kepala Qin, maaf ganggu. Saya tim kesenian. Kawan Shen Qingqi ada? Shaoshen tidak pulang semalam. Apa dia lembur kemarin? Dia tidak masuk kerja sejak kemarin pagi. Absen tanpa alasan. Saya datang tanya keadaannya. Lalu dia pergi ke mana? Qingqi, kini giliranmu juga. Jangan-jangan dia kena masalah. Loh, cepat cari orang untuk menyelidiki. Paman Lu, aku tahu kemana Qingqi pergi. Dia kabur kawin. Apa? Leo, jangan asal bicara soal ini. Aku bicara jujur. Orang itu Sun Yaozong. Anda bisa cek kendaraannya kemarin. Ya memang keluar, tapi belum tentu Xiaoshen. Xiaolio, aku pernah lihat kamu temui Sun Yaozong larut malam. Salahku tak berani bicara. Aku pacaran dengan Sun Yaozong. Shen Qingru iri membawanya kabur. Sekarang Shen Qingru tidak bisa membersihkan namanya lagi. Liu Rusheng, berani kamu bilang bukan kamu suruh Sun Yaozong culik aku? Xiaoshen, kamu sudah kembali. Ada. Sun Yaoqing sendiri bilang, dia juga menabrakku pakai sepeda sebelumnya. Mustahil, suruh dia keluar dah. Dia segera datang. Kamu yang tak berani. Sun Yaozong balik cari aku. Shen Qingru tipuku. Aku tidak takut. Xiaoshen, apa yang terjadi 2 hari ini? Maaf bikin kalian khawatir kemarin. Aku dibius Sun Yaozong lalu dibawa ke danau Huangshan. Untungnya Kak Zhao Heng menyelamatkanku. Pengadilan ada sampah. Kak Zhao Heng di penjara. Tak mungkin selamatkanmu. Kamu bohong. Zhao Heng memang di penjara. Mana mungkin pergi ke danau Huangshui? Tanpa saksi, kenapa percaya kamu? Siapa bilang aku tak ada? Kenapa bisa begini? Sun Yaozong, kenapa di sini? Hao, jelas apa yang terjadi? Sebelumnya Shen Qingqi terluka sepeda, pelakunya Sun Yaozong. Kutemukan lagi dia beli obat bius, intai danau Huangshan, cuti selamatkan Shen Qingqi. Paman Lu, ayahku seperjuangmu. Semua kehormatannya hancur karena kamu. Bawa ke polisi. Beritahu keluarga Sun.
Baik. Liu Ruoxue, suruh aku! Semua perintahnya! Bukan aku! Jangan fitnah! Ada apa? Pakaran serius kan? Serius? Kamu dekati aku duluan, ancam aku hal intim! Ada bukti? Tentu ada! Kau bertahi lalat merah! Curi perhiasan kepala Jin di kamar! Song Song! Bibi Zhang, kamu pergi cek. Xiao Liu, semua ini curianmu. Terus, anak aku pembantu, apa salahnya? Suka adil memihak. Kami tak salahimu. Ilah, pengawal, bawa dia pergi. Hei! Aku enggak mau pergi, cuma mau hidup enak. Apa salahku? Kamu cuma pelengkap. Kenapa semua bela kamu? Saya akan lapor ke atasan. Kawan Shen istirahat dulu. Saya pamit. Tolong, Bibi Zhang antar dia. Bibi Zhang, kemas semua barang Liu Ruoxing kirim. Keluarga Lu tak mau lihat lagi. Ya. Pak Lu. Ini anak baik yang kamu maksud itu. Kamu dulu juga salah paham pada Shen Lo. Xiao Shen, Qin Yi salah paham. Maaf. Saya sangat hargai kebaikan kalian semua. Xiao Shen bagus. Xiao Heng kini juga pantas jadi kakak. Iya, mereka mirip saudara. Pama, aku dan Qingdai. Aku beruntung punya kakak. Iya, adik yang baik. Ada apa menakuti adikmu? Kenapa kamu bilang kamu adikku? Kalau dikatakan sekarang, Qin Yi pasti berpikir macam-macam. Ada. Aku tenang. Tunggu sebentar lagi. Aku belum siap. Shen, kamu di kamar? Aku masuk ya. Tante Qin, kamu datang. Xiao Shen, merah. Ah? Mungkin agak panas. Xiao Shen, kata tadi sore bukan buatmu. Jangan pikir macam-macam. Aku tahu kamu baik. Tante Qin, tenang saja. Sudah larut. Istirahatlah lebih awal. Berhenti. Saya harus lapor ke organisasi kalau berpacaran. Jika kamu tidak mau, kita hanya bisa berpisah. Saya mau. Besok saya akan bilang ke mereka. Jangan takut. Ada aku. Ayah, Ibu, ada hal yang mau kami sampaikan ke kalian. Hal apa yang begitu serius? Kami. Darurat. Dekla besar. Personel darat udara segera berkumpul di markas. Dukung garis depan. Pemberitahuan mendesak. Kapten Lu, Apple mendesak. Helikopter tiba. Buruan. Kita akan melompat dari ketinggian 5 km. Tanpa data cuaca. Tanpa penanda dan panduan arah. Ini nyaris operasi bunuh diri. Siapa mau mundur bisa bilang saya sekarang. Yang satu! Tak mundur! Bagus! Kalian bisa menulis pesan untuk keluarga di kertas apapun. Saya akan menyampaikannya untuk kalian. Tidak tahu. Bagaimana kabar Cici sekarang? Shen Qingsi, kamu bisa memotret dan menulis artikel. Kamu ditugaskan ke kamp depan untuk mencatat. Kawan, berapa lama lagi sampai ke kamp? Kawan Shen, sebentar lagi. Tidak tahu apakah saya bisa bertemu Lu Chao Heng. Kawan Shen, di depan ada tenda batalion penerbangan pertama. Kapten Lu yang kamu cari. Dia ada di dalam. Kegapain di sini? Aku dapat tugas syuting di garis depan, menebak kamu ada di sini. Ternyata kamu ada di sini. Apakah kamu akan menjalankan tugas? Tidak menyangka bisa bertemu kamu lagi sebelum berangkat. Tunggu, ini adalah area camp. Ada apa? Tidak apa-apa. Semua barang milikku, kuserahkan padamu. Tugas ini berbahaya? Tidak bahaya. Tenang. Aku cuma pikir, sekarang aku milikmu. Semua ini kuserahkan padamu. Baguslah. Tenang. Aku akan menyimpannya dengan baik. Waktunya kumpul. Jaga dirimu. Tanpa aku. Kawan Shen, ini peninggalan Kapten Lu untukmu.
Kapten Lu bilang buat kakak ipar. Ternyata maksudnya kawan Shen. Kakak ipar, tugas mereka kali ini nyaris aksi bunuh diri. Tidak ada anggota Skadron Udara 1 yang mundur. Kamu tak salah pilih. Mereka pahlawan sejati. Apa katamu? Maksudmu aksi bunuh diri? Ini nyaris aksi bunuh diri. Bahkan penerjun profesional pun harus cek kondisi medan, ATC, cuaca. Menara kendali cuaca semua terjamin sebelum berani melompat turun. Tapi Lu Chao Hong dikata tak punya apa-apa. Cuma bermodalkan semangat cinta tanah air. Melompat dari 5 kilometer. Lu Chao Hong, kamu bilang aman. Jadi kamu harus pulang dengan selamat. Bu, jangan khawatir. Komandan Lu pasti aman. Ini kupon kain tukaran Lu 2 bulan lalu. Saat ini aku sedang bertugas. Nasib hidup mati belum pasti. Dulu aku marah karena kamu sembunyikan hubungan kita dari orang tua. Kini sangat bersyukur. Untung kita tak umumkan, tak menghalangimu. Jika aku tak kembali, Gutingan pilihan tepat. Dia juga tahu kebaikanmu sepertiku. Dia jelas tahu ini sangat berbahaya. Tetap bilang oke. Kawan, terima kasih sudah menyelamatkan kami keluar. Terima kasih banyak. Itu sudah menjadi tugas kami. Tapi inilah Lu Chao Heng yang aku cintai. Dia selalu berada di garis terdepan saat rakyat membutuhkan. Hello, ini pos tempur pertama. Siapa anda? Apa yang salah? Hang 5, seluruh kru skuadron penerbang pertama hilang kontak. Xiaoshen, kamu pulang. Kurus beberapa hari. Xiaoshen sudah pulang. Cepat istirahat dulu. Kami semua dengar tugasmu selesai sangat baik. Di lokasi berbahaya itu, kamu maju mencatat tanpa takut. Bagus, kakak. Paman Cinyilu, mana kakak? Saya dengar dia menjalankan tugas sudah 5 hari. Belum ada kabar? Belum ada kabar Zhao Heng. Tapi tenang, dia pasti baik-baik saja. Kita harus percaya padanya. Saya percaya padanya. Pak Lu, Bu Qin, saya naik dulu. Masih tidak sekuat Xiao Shen. Tenang saja. Dengan kemampuan Zhao Huan, dia pasti akan baik-baik saja. Lu Chao Heng, kamu harus kembali. Kalau tidak, saya tidak akan melepaskan. Hello. Apakah ada kabar dari Lu Chao Heng? Shen Qingqi, saya Zhao Tiru. Kapten Lu dia. Kapten Lu tidak apa-apa. Tapi sisa pekerjaan belum selesai. Dia tak bisa tinggalkan TKP. Minta aku menelepon keluarga, terutama memberitahumu, supaya kamu tenang. Kakak tak apa. Syukurlah, tidak apa-apa. Percaya kemampuan Zhao Heng. Masa sulit uji ketulusan. Ku tak sangka Xiao Shen khawatir banget sama Zhao Heng. Telepon bunyi. Aku tak sempat bereaksi. Maaf. Aku tak bermaksud rebut hak. Terlalu khawatir. Percaya. Sebenarnya aku dan Zhao Heng kami. Ku datang. Teman Lu, Bibi Chin, tim suruh aku hantar dokumen ke Shen Qingqi. Aku sangat senang dengar kakak Lu pulang dengan selamat. Terima kasih. Sama-sama, aku dengar nafsu makanmu menurun sejak kembali dari garis depan. Ini camilan favoritmu. Omong-omong, bolehkah aku mengajakmu makan hari ini? Xiaoshan, lagi pula Zhao Heng sudah sehat. Tak perlu khawatir begitu. Pergi saja. Baik juga, pas aku bisa jelaskan ke kawanku. Aku sudah punya orang yang kusukai. Kapten Lu, kami baru hubungi kompleks. Mau istirahat dulu sebelum pulang? Enggak. Aku ke kompleks ketemu Cici. Benar saja punya pacar berbeda. Ingin pulang secepat anak panah. Kawanku, pertanyaan yang kamu tanya dulu, aku sudah ada jawabannya. Maaf, aku sudah punya orang yang kusukai. Apakah kawan Lu? Ayah, dia. Shen Qingci, semoga kamu bahagia. Aku akan memperlakukannya baik. Tidak perlu kamu ingatkan. Kamu bohong bilang tidak apa tahu betapa khawatirku.
Dan surat itu, kamu tak pikir jika aku nikahi Gutingan bagaimana? Aku salah. Aku rap kamu. Johan, Xiaoshen. Bu, masuk ke rumah dulu. Lu Chao-heng, kamu berani aniaya adik perempuanmu sendiri. Adik dari mana? Shen Qingxi adalah pacar serius saya. Kami berpacaran untuk menikah. Bagaimana pendapatmu? Kalau anak brengsekku ini memaksamu, bilang saja padaku, kupatahkan kakinya. Bibi Chin, Paman Lu, aku dan Chao Heng pacaran dengan serius. Kita sudah menjalin hubungan sejak lama, tapi belum sempat memberitahu kalian. Paman Lu, jika kalian tidak setuju, Bibi Chin, gak marah. Lagi pula aku berasal dari desa. Chao-heng, berani ganggu putriku, tak kuampuni. Besok, aku langsung telepon Ibu Xiaoshen untuk pastikan perjodohan ini. Cici ibu tak tahu pekerjaan pilot seberbahaya ini. Kamu yakin mau menikah dengannya? Kalau gak nikah, ibu bawa ke desa. Sefu, aku dan Chao Heng tulus saling suka. Tenang. Yang penting kamu suka. Ini uang tabungan ibu, tidak banyak kok. Tapi keluarga lu jauh beda dari kita. Kita tak boleh diremehkan. Tenang saja, keluarga lu baik. Pengantin ke restoran negara. Apa lu? Nyonya cantiknya hari ini. Pak Kapten lu paling andal di batalion gua kita. Menikah dengannya pasti benar.